Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, Bapak M. Iftitah Surya Nagara. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono, MSc, MPA, MA, dan jajarannya, para transmigran yang saya hormati, beliau adalah sahabat sekaligus teman seperjuangan sejak saya berdinas di TNI, bahkan sejak taruna, sejak tahun 1998. Jadi sama dengan bapak-bapak itu sekalian, para transmigran, kami juga berdua diikuti oleh beberapa teman lainnya, termasuk staf khusus dengan Kolonel Jovan Agus Jovan atau Konsina, hijrah dari zona nyaman merintis karir baru ke medan pengabdian yang baru. Dan saya hormati pula Wakil Menteri Transmigrasi Bapak Iva Yoga yang hadir secara daring dari Jawa Timur, yang melepas juga para transmigran yang berangkat dari Surabaya. Sekretaris Jenderal Kementerian Transmigrasi Bapak Danton Ginting Munte beserta seluruh jajaran Kementerian Transmigrasi. Yang saya hormati pula Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Bapak Sumarno beserta jajarannya, termasuk seluruh jajaran Forkopimda. Jadi ada hadir juga Bapak Asintel dari Kodam 4 di Ponorogo, serta Bapak Ibu sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, utamanya para transmigran, para patriot bangsa, serta keluarga yang saya cintai dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita semua sehingga dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam rangka pelepasan transmigran penduduk daerah asal dari Jawa Tengah, daerah istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Pertama-tama kami tentu saja mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas kesediaan Bapak Menko untuk hadir melepas langsung para transmigran. Jadi sebetulnya kami pada awalnya malu-malu kucing mau mengundang Pak Menko ini yang akan kita berangkatkan 52 kepala keluarga, kira-kira 16 ya dari Jawa Tengah. Kami sampaikan kita sajalah yang berangkatkan begitu. Masa Pak Menko melepas hanya 16 kakak gitu. Tiba-tiba Pak Menko memanggil saya, kapan 121 yang sisanya 111 kepala keluarga yang akan diberangkatkan. Saya sampaikan, insya Allah rencana tanggal 5. Oke, saya langsung yang akan melepas gitu. Langsung kami lakukan konsolidasi dalam 2 hari. Alhamdulillah bisa terselenggara pada hari ini. Tentu saya yakin jauh lebih bermakna Pak Menko langsung yang melepas dibanding hanya memberi transmigrasi. Betul ya? Karena itu sekali lagi terima kasih Pak Menko atas kesediaannya. Insya Allah akan memberikan dukungan moral yang luar biasa untuk para transmigran yang hari ini saya yakin meskipun sudah disiapkan selama kurang lebih 2 bulan oleh Pak Sekjen beserta jajarannya, tentu masih ada rasa khawatir, masih ada rasa takut juga mungkin nanti di sana seperti apa. Ada tadi transmigran yang masuk kelas 3 SD, nanti di sana polanya seperti apa. Inilah nanti akan diberikan dukungan moral oleh Pak Menko.
Kemudian kami dari Kementerian Transmigrasi juga tentu saja ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur, serta seluruh jajaran Kementerian Transmigrasi atas dedikasi dan kerja kerasnya dalam mengupayakan pemberangkatan para patriot transmigrasi ini. Ini untuk dilaporkan juga kami pada Pak Menko, sebagaimana yang pernah kami sampaikan, ada perubahan paradigma dalam bertransmigrasi dari yang dulu kita ketahui di era Orde Baru bersifat sentralistik. Artinya penempatan itu langsung dari pusat, top down. Setelah ditutupnya Departemen Transmigrasi, kemudian meluncur menjadi bagian dari kementerian lainnya, hadir Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang ketransmigrasian yang merupakan revisi dari perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 97 juga tentang ketransmigrasian, bahwa pelaksanaan transmigrasi bersifat bottom up. Jadi ada permohonan dari pemerintah daerah setempat kepada pemerintah daerah asal. Kerjasama yang dilakukan bersifat KSAD, kerjasama antar daerah. Sehingga peran pemerintah daerah dalam program transmigrasi ini sangat-sangat signifikan, baik dalam pemberangkatannya maupun juga dalam penempatan serta membangun infrastruktur sarana prasarana termasuk kesejahteraan yang ada di kawasan transmigrasi. Bapak Menko yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, dapat saya laporkan sebagai berikut. Pada hari ini kita akan melepas kurang lebih 52 kepala keluarga, namun 6 kepala keluarga transmigran diantaranya sudah terbang mendahului pagi dan siang ini. Nanti ada lagi sore siang ini 15.30 akan berangkat, karena memang sudah dipesan tiketnya jauh-jauh hari, jadi terpaksa kita berangkatkan mendahului. Sehingga yang hadir di hadapan Bapak Menko hari ini adalah 46 kepala keluarga transmigran yang terdiri dari 14 kepala keluarga asal Jawa Tengah, 16 kepala keluarga transmigran asal Daerah Istimewa Yogyakarta, dan 16 kepala keluarga transmigran asal Jawa Timur yang nanti insya Allah terhubung melalui video conference. Adapun rincian transmigran yang dilepas Bapak Menko hari ini terdiri dari 16 kepala keluarga dari Jawa Tengah asal Kabupaten Purworejo, Kabupaten Klaten, Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Grobogan, Kota Semarang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Blora, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Batang, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Kendal. Mereka akan ditempatkan di 4 lokasi di 3 provinsi, yaitu lokasi Mahalona, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, lokasi Lagading, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan, lokasi Torire, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, lokasi Kanihai, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian ada 20 kepala keluarga transmigran dari Daerah Istimewa Yogyakarta asal dari Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunung Kidul. Mereka akan ditempatkan di 4 lokasi di 4 provinsi, yaitu lokasi Padangkal, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, lokasi Salundean, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, kemudian lokasi Mahalona, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya lokasi Puhialu, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya ada 16 kepala keluarga transmigran dari Jawa Timur asal Kabupaten Kediri, Kabupaten Tulung Agung,
Kabupaten Blitar, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Tuban, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, Kabupaten Jombang, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Pamekasan. Mereka akan ditempatkan di 4 lokasi di 4 provinsi, yaitu lokasi Lagading, Kabupaten Sidrap, Provinsi Sulawesi Selatan, lokasi Torire, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, lokasi Salondean, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, dan lokasi UU Hialu, Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kami juga perlu melaporkan kepada Bapak Menko bahwa tidak seluruhnya transmigran itu berasal dari Jawa. Sesuai dengan apa yang sudah menjadi komitmen pemerintah dan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa harus terjadi persatuan dan kesatuan yang kokoh di antara transmigran penduduk asal maupun transmigran penduduk setempat. Oleh karena itu, Pak Menko, ada juga beberapa transmigran penduduk setempat yang tidak berpindah dari Jawa ke lokasi tujuan, tetapi memang sudah menjadi bagian dari penduduk di lokasi tujuan. Antara lain ada di Provinsi Sulawesi Barat 4 kepala keluarga di lokasi Tanjung Cina, kemudian di lokasi Mahalonga, Kabupaten Luwu Timur ada 15 kepala keluarga transmigran merupakan transmigrasi penduduk setempat. Kemudian di lokasi Lagading itu ada 7 kepala keluarga transmigran dari penduduk setempat. Selanjutnya di Pamona Timur, Tampolore, lokasi Torire, dari 25 kepala keluarga transmigran, 12 diantaranya adalah penduduk setempat. Kemudian di lokasi Pu'uyalu, Kabupaten Konawe Utara, dari 10 kepala keluarga transmigran, 4 diantaranya adalah transmigran penduduk setempat. Kemudian juga di lokasi Saluandea, dari 18 kepala keluarga transmigran, 8 diantaranya adalah transmigrasi penduduk setempat. Sehingga dapat kami laporkan, sebagaimana yang sudah menjadi arahan dan penekanan Bapak Menko, para transmigran ini nanti memang tidak eksklusif menjadi tinggal di kawasan tertentu, kemudian hanya penduduk misalkan dari Kebumen saja atau dari Cilacap saja, tapi betul-betul sudah menyatu dengan para penduduk setempat dan sudah berbaur dengan para penduduk setempat. Selanjutnya, merespon apa yang tadi juga menjadi masukan dari Pak Sekda, representasi juga dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kami juga dapat laporkan kepada Pak Sekda untuk dilaporkan juga kepada Pak PJ Gubernur serta masyarakat Jawa Tengah, dan kami juga perlu laporkan karena di sini hadir dari media, dilaporkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa saat ini Kementerian Transmigrasi sedang menyusun cetak biru atau blueprint serta roadmap atau peta jalan bagaimana pelaksanaan program transmigrasi yang akan dilakukan 5, 10, dan 25 tahun ke depan. 25 tahun terakhir ini transmigrasi seperti mati suri. Sekarang Bapak Presiden Prabowo Subianto menghidupkannya kembali. Kita hadir dengan gairah baru sehingga para transmigran nanti sudah punya bapak ibunya kembali untuk tempat berkeluh kesah, untuk tempat mencari solusi dari segenap persoalan-persoalan yang ada di kawasan transmigrasi. Ke depan, kami juga perlu melaporkan bahwa
apa sih yang membedakan antara Kementerian Desa misalkan dengan Kementerian Transmigrasi? Kementerian Desa pembangunannya adalah pembangunan existing desa yang sudah ada. Sementara Kementerian Transmigrasi membangun dari nol. Dari yang tadinya hamparan lahan, kemudian ditempatkan penduduk, baik tadi penduduk asal maupun penduduk setempat, bahu-membahu membangun lahan tersebut sehingga kelak menjadi desa, menjadi kecamatan, menjadi kabupaten, dan bahkan sudah ada yang menjadi provinsi. Dalam kesempatan ini kami laporkan bahwa alhamdulillah Kementerian Transmigrasi telah berkontribusi kepada negara dengan menghadirkan 3 ibu kota provinsi baru di Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Papua Selatan. Telah menyumbangkan untuk membentuk 116 ibu kota kabupaten dan ibu kota kabupaten dan kota. Juga telah menyumbangkan membentuk 466 kecamatan, ibu kota kecamatan, dan telah membentuk 1.567 desa. Inilah sumbangan terbesar dari Kementerian Transmigrasi dengan dukungan seluruh masyarakat Indonesia, para patriot perintis pembangunan. Oleh karena itu ke depan masih banyak sekali potensi Indonesia yang perlu mendapatkan pengelolaan. Indonesia sangat kaya, perlu dikelola kekayaannya tersebut, tetapi sayangnya alih-alih dikelola, dijamah pun tidak. Alih-alih dijamah, dilihat pun tidak. Alih-alih dilihat, diketahui pun tidak. Kementerian Transmigrasi akan melihat peluang potensi wilayah, bagaimana sektor pertumbuhan ekonomi baru bisa dimunculkan di kawasan itu. Kemudian melihatnya, menjamahnya dengan menempatkan para transmigran di kawasan tersebut. Oleh karena itu ke depan ada 2 konsentrasi yang sedang dilakukan oleh Kementerian Transmigrasi. Pertama adalah kami akan menyelenggarakan transmigrasi patriot. Artinya para transmigran nanti akan kami lengkapi dengan pendidikan dan latihan yang jauh lebih memadai, insya Allah. Juga akan kami rekrut para anak-anak muda lulusan dari universitas-universitas terbaik di dunia untuk ditempatkan di kawasan transmigrasi. Kami akan lakukan hilirisasi sumber daya manusia. Mereka-mereka yang sudah sekolah di sekolah-sekolah terbaik, kita akan hilirisasikan di kawasan transmigrasi agar ilmunya berguna dan bermanfaat. Kemudian fokus kami yang kedua, turunan dari transmigrasi patriot itu adalah kami akan melakukan transmigrasi secara tematik. Ini cocok dengan masukan dan saran dari Pak Sekda tadi. Apa itu transmigrasi secara tematik? Transmigrasi tidak hanya melulu nanti sektor pertanian. Saya berikan contoh saja, luas wilayah Indonesia itu 2/3-nya maritim, lautan. Itu saja belum kita eksplorasi secara maksimal. Sehingga nanti ke depan tidak menutup kemungkinan kami juga akan berangkatkan transmigran maritim yang nanti akan kita berikan lahannya di laut, dilengkapi dengan kapal-kapal laut yang cukup memadai untuk bisa mengeksplorasi hasil laut kita, baik perikanan, misalkan bisa saja untuk laut, terumbu karang, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga transmigrasi peternakan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sekda. Kemudian ada transmigrasi pariwisata, ada transmigrasi perkebunan, dan lain-lain sebagainya.
Tentu sekali lagi kita bersyukur bahwa Pak Menko yang membawahi APR BPN, Perhubungan, PU, termasuk juga perumahan, merupakan mitra strategis Kementerian Transmigrasi. Pada saat ditempatkan, transmigran butuh lahan, ada APR BPN. Butuh rumah, ada Kementerian Perumahan. Untuk berangkatnya itu butuh transportasi, ada Perhubungan. Dan yang terakhir yang sering dikeluhkan oleh para transmigran di lapangan, irigasi, jalan, prasarana-prasarana lainnya, ada Kementerian Pekerjaan Umum. Untuk itu, tanpa menambah waktu lagi, kita tunggu bersama dan saksikan bersama, dengarkan bersama, simak bersama arahan dari Bapak Menko kepada para transmigran dan kita semua. Saya tidak ingin memberikan pesan kepada para transmigran, itu ranahnya biar Pak Menko yang nanti menitipkan pesan-pesan untuk para transmigran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.